Di Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan cerita panjang tentang perjalanan transportasi dan ekonomi di wilayah selatan Jawa Timur. Inilah stasiun kereta api Balung yang pertama kali dibuka pada 3 Mei 1913 oleh Stapelwegen, perusahaan kereta api Hindia Belanda. Pembangunan stasiun Balung bukan tanpa alasan. Pembangunan tersebut demi mendukung industri perkebunan yang berkembang pesat. Salah satu perusahaan swasta besar asal Belanda, Handelsvereniging Amsterdam atau HVA, memutuskan untuk membangun pabrik gula putih di Kencong, serta membuka kawasan irigasi baru di sekitar Kali Bedadung. Untuk menunjang kelancaran distribusi, dibutuhkan sistem transportasi yang andal. Maka pada tahun 1925 sampai 1926, Stapelwegen merancang pembangunan jalur kereta api standar yang menghubungkan Lumajang ke Kencong, lalu meneruskan Kerambi Puji agar terintegrasi dengan jalur utama Lumajang ke Jember. Meskipun persetujuan anggaran baru turun pada tahun fiskal 1926, pekerjaan pendahuluan sudah dimulai sejak akhir 1925. Awalnya, proyek ini hanya dirancang untuk mencapai Kamselayor. Namun, karena lokasi pabrik gula dipindahkan ke Tutul, jalur pun diperpanjang melewati Tutul hingga Balung, dan akhirnya Kerambi Puji. Seluruh proyek melibatkan penggalian lebih dari 218.000 ton tanah, pembangunan ribuan ton struktur batu bata, dan perakitan ratusan ton jembatan besi. Inilah bukti nyata kolaborasi pemerintah kolonial dan swasta dalam membangun infrastruktur yang bentuk landscape ekonomi dan sosial di Jawa Timur. Bangunan stasiun ini masih berdiri kokoh dengan konstruksi khas masa kolonial yang belum pernah mengalami pemungkaran. Dinding tebal dan desain arsitektur yang megah menjadi saksi bisu kejayaan transportasi kereta api di Jember. Oh ya, saya namanya Pak Sutadi, ini selaku Ketua RT Dusun Kerajaan atau lingkungan Kampung Surabayan di sini. RT 004 RW 007 Desa Balunglor. Stasiun Balung ini boleh dibangun atau dibuka dulu pada tahun 1913. Terus beroperasi mulai 1938. Yaitu stasiun Balung ini unik, boleh dikatakan terminal, ada dua terminal di sini, yaitu jurusan antara Rambi sampai Lumajang dan juga stasiun kecil atau terminal kecil Ambulu dan Puger. Itu cerita kecil di masa mesin uap. Terus di antara tahun 70-an itu dinonaktifkan semua mesin uap, untuk jalur Ambulu ditutup,
Setelah itu untuk jurusan Balung sampai Lumajang diganti dengan kereta api mesin diesel. Cuman beroperasi itu sehari 2 kali. Istilahnya pulang pergi dari Rambi pagi sampai Lumajang, terus sorenya balik lagi ke Rambi. Gitu. Setelah itu sampai bertahan tahun 1972 ditutup total juga. Dari halaman stasiun ini sampai perumahan tanahnya itu terus sepanjang kiri kanannya itu rel itu aset gitu. Kiri kanannya itu sekitar ada yang 20 meter kiri kanan itu sampai mulai dari Rambi Puji untuk Lumajang itu ada tanah Tegal ya, tanah gersang, ada ya persawahan sewa yang bentuk kontrak yang dulunya itu 5 tahun kontrak, sekarang dirampingkan lagi 3 tahun diperbarui kontraknya. Kalau membayarnya ya tetap 1 tahun sekali, jadi ada masa kontrak ya. Semester sekarang ini 6.500 per meter per tahun. Itu kalau tanah biasa. Kalau tanah jenis usaha beda. Kalau dibuat usaha lebih mahal. Karena Pasar Senen itu dibangun akhirnya untuk paguyuban kan, apa itu persatuan perdagangan sepeda Ancol itu akhirnya pindah ngontrak di sini di stasiun, halaman stasiun. Iya, perbedaan banyak. Sekarang kalau di tempat itu kan otomatis kan tambah ramai, tidak sepi. Kalau sebelum di kontrak PDS itu ya sepi stasiun. Apalagi di waktu hari-hari pasaran kan ada pasaran di sini. Hari Senin dan Kamis pasarannya itu ramai. Alih fungsi stasiun Balung menjadi Persatuan Dagang Sepeda Balung atau yang lebih dikenal sebagai singkatan PDSB, menjadikan bangunan ini pusat ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Nama saya Haji Maulana. Di sini kedudukan saya sebagai ketua PDSM Balung, di mana tempatnya itu tanahnya itu milik stasiun Balung. PDSM itu Persatuan Dagang Sepeda Motor, di mana berdirinya itu insya Allah ya, kalau saya nggak salah itu sejak tahun 1970-an itu sudah berdiri PDSM, di mana waktu itu ada beberapa orang yang di perempatan jalan itu kumpul, istilahnya jual beli sepeda motor. Kemudian mereka itu sepakat membentuk bagaimana kalau kita bentuk ini menjadi persatuan atau komunitas. Maka terciptalah suatu paguyuban Persatuan Pedagang Sepeda Motor Balung. Nah, waktu itu nggak punya tempat, tempatnya di luar sana pakai tenda. Nah, kebetulan waktu itu diprakarsai oleh seorang koramil, sejak Kapolsek, sewalah tempat di PDKA ini. Sewanya per tahun. Cuman baiknya PDKA itu bukan hanya PDS ini, Mas. Seluruh tanah-tanah PDKA yang ada di Kecamatan Balung itu semuanya yang di pinggir rel itu milik PDKA. Ada baiknya PDKA itu toleransinya besar. Walaupun kita tuh telat bayar sewa nggak diusir. Itu juga penduduk yang menempati. Paling cuma dikasih tahu. Itu aja. Tapi ya wajib lah bagi kita. Sudah dikasih tanahnya, mengacu dulu rame. Ya itulah resikonya kemajuan zaman,
pasti ada yang terpinggirkan. Akhirnya kalah bersaing, akhirnya ditutup stasiun itu. Awalnya stasiun itu masih utuh, Mas. Relnya mulai dari Rambi sampai ke Lumajang sampai Ambu itu utuh. Masyarakat gak berani untuk ngambil karena takut melanggar hukum. Tapi lama-lama kosong, nggak dipergunakan. Akhirnya masyarakat yang membutuhkan besi itu diminta, bukan ngambil ya, bukan kalau ngambil kan mencuri. Itu melalui prosedur resmi, izin dari desa. Untuk apa? Untuk kepentingan umum. Nah, mungkin Mas bisa lewat ke barat kan ada jembatan itu pakai rel itu. Nah, dipakai seperti itu. Biasanya di sawah-sawah. Dan setelah mendapat izin dari desa baru ke PPKA. Jadi masyarakat resmi. Sehingga sekarang sudah kalau Mas lewat ya, mulai dari rel dari Rambi itu sampai ke sini mungkin sudah nggak akan menemui besinya sudah. Tapi ada kalau diminta, karena masih berupa jembatan. Cuman dari segi hubungan tetap ada, karena apa? Di sini dulu hilir musik orang, pasti orang nanti mampir ke BTS untuk membeli sepeda atau menjual. Hubungannya ada. Jadi harapan saya, karena dulu orang-orang banyak yang tertumpu untuk mengais rezeki di BTS, harapan saya seharusnya tambah ingin maju. Tapi gimana lagi ya, anggota sudah semakin menurun dan persaingan zaman sekarang makin dulu tahu ada sistem online, itu juga mengurangi yang offline. Di balik alih fungsi Stasiun Balung, terdapat upaya kolektif masyarakat dan pengelola untuk menjaga, merawat, serta memanfaatkan warisan sejarah ini demi keberlanjutan ekonomi lokal. Meski zaman berubah, semangat gotong royong dan adaptasi tetap menjadi kunci kehidupan di Balunglor. Nama saya Bapak Riamir, ya, Ketua PDS ini, juga yang menjaga aset negara sini. Untuk kelestariannya biar tidak hancur. Gitu. Untuk awalnya ini kereta api ini tahun 1923 itu dibuka. Kok rame dengan perjalanan antara Rambi Puji sampai Puger langsung kencong untuk kereta yang besar. Untuk kereta kecil, kereta barang dari Balung arah Ambulu ke timur sana. Di awal ketika Bapak udah mulai di sini bareng pakai sepeda, ini emang dari awal bangunannya apa itu barang-barangnya udah gak ada ya? Pertama ada. Itu ada tempat pos dan barang-barang. Kalau ini peron, ini kalau dibuka ini tempat karcis, tempat karcis ini. Stasiun Balung adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah transportasi dan ekonomi di selatan Jember. Dari masa kejayaan kereta api, masa surut, hingga kini menjadi pusat perdagangan sepeda, bangunan ini tetap menjadi nadi kehidupan bagi warga sekitar. Namun, di balik kisah adaptasi dan ketahanan masyarakat ini, kita juga diingatkan akan pentingnya perhatian negara terhadap warisan sejarah dan aset publik. Jika saja ada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, bukan tidak mungkin stasiun-stasiun tua seperti Stasiun Balung dapat dihidupkan kembali. Bukan sekedar sebagai ruang dagang sementara, tapi juga sebagai pusat budaya, edukasi, dan pariwisata yang mengangkat harkat sejarah lokal.